Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang turunan fungsi aljabar bagian yang kedua. Dalam hal ini kita akan bahas yaitu rumus variasi turunan. Apa yang dimaksud dengan variasi turunan? Yang dimaksud variasi di sini adalah meliputi penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, perkalian fungsi, pembagian fungsi, dan perpangkatan fungsi. Untuk yang penjumlahan dan pengurangan fungsi, ini tidak kita bahas di sini karena ini sudah secara langsung dibahas di turunan fungsi aljabar bagian yang pertama atau rumus dasar turunan. Sebagai catatan, U dan V adalah fungsi dalam variabel X. Ya, bisa saja nanti variabelnya selain X, Y, ataupun yang lain. Tapi dalam hal ini adalah variabelnya X. Baiklah, kita lanjutkan untuk masing-masing penggunaan dari rumus tadi. Tapi sebelumnya kita lihat ya, untuk yang Y sama dengan U kali V, Y aksen adalah U aksen V plus U V aksen. Jadi U-nya diturunkan, V-nya tidak, plus U tidak diturunkan kali V diturunkan. U aksen V plus U V aksen. Ini untuk yang turunan dari perkalian. Kemudian untuk yang bentuk pembagian U per V, rumusnya adalah Y aksen sama dengan, untuk pembagian bentuknya pembagian. Adapun untuk pembilangnya ini mirip dengan yang perkalian. Ya, ini U aksen V min U V aksen. Kalau yang perkalian tadi tandanya plus, kalau ini tandanya min. U aksen V min U V aksen per, untuk penyebutnya V kuadrat. Jadi kuadratnya dari V. Untuk pembilangnya mirip dengan perkalian. U-nya turun, V-nya tidak, U-nya tidak, V-nya turun. Atau ada yang mengenal adalah turun tidak plus tidak turun kalau perkalian. Kalau untuk pembagian, pembilangnya adalah turun tidak min tidak turun. Pernya V kuadrat. Nah, V kuadrat ini nanti bisa dicari hasil pengkuadratannya atau tetap ditulis kuadrat, tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, bentuk perpangkatan U pangkat N. Cara mencari turunannya Y aksen. Cara mencari turunannya adalah N tarik ke depan. Kemudian U ditulis kembali. Pangkatnya dikurangi 1. Berarti N min 1. Semula N menjadi N min 1. Hati-hati, ini dikalikan, dilanjutkan sedikit, yaitu U aksen. Dikalikan dengan U aksen. Untuk U dan V, kita ulang lagi, adalah fungsi dalam variabel X. Berikutnya secara detail kita coba untuk contohnya. Contoh yang pertama, Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X plus 1 dikali 2X min 1. Y aksen sama dengan titik-titik. Jadi ini adalah bentuknya perkalian. U kali V. Ya, berarti yang kiri U-nya, yang kanan V-nya. Dengan demikian, dalam hal ini, untuk yang U adalah 3X kuadrat plus 4X plus 1. Kemudian untuk V-nya adalah 2X min 1. Solusinya, U-nya ini, maka U aksen 3X kuadrat diturunkan jadi 6X, 4X diturunkan jadinya 4. 1 diturunkan 0, tidak usah ditulis. Ini sudah kita bahas secara detail di bagian yang pertama. Kemudian untuk V-nya yang kanan ini, V-nya V sama dengan 2X min 1, maka V aksen sama dengan 2. Baiklah, kita
cari turunannya, yaitu Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Maka kita dapatkan U aksen 6X plus 4. Nah, dari sini. Kemudian yang V-nya 2X min 1. Nah, dari sini. Kemudian plus, kita tulis plus U. Ini ya, 3X kuadrat plus 4X plus 1. Berarti U-nya yang dari sini, dari yang kiri ya. Oke. Kemudian V aksen 2. Berarti turunannya dari V tadi. Ini sudah kita dapatkan. Oke. Bentuk ini ya secara prinsip sudah selesai. Untuk turunannya sudah selesai. Namun biasanya dibaikkan terlebih dahulu. Yang perkalian dikalikan terlebih dahulu, kemudian nanti dijumlahkan. Ya baik, sekarang kita kalikan. Ini bentuk linear kali bentuk linear sudah kita dapatkan, yaitu nanti ada 3 tempat ya. Yang pertama adalah 6X kali 2X. 6X kali 2X berarti 12X kuadrat ini. Kemudian yang kedua, yang tengah ini berasal dari ini. Dalam-dalam digabung dengan luar-luar. Ya artinya ini ya, 4 kali 2 8X, 6 kali min 1 min 6X. Berarti tadi 8X digabung dengan min 6X. Jadinya plus 2X. Nah, yang ini. Jadi ini berasal dari dalam-dalam gabung dengan luar-luar. Kemudian yang selanjutnya ini plus 4 kali min 1 berarti min 4. Yang bagian ini sudah kita kalikan. Kemudian bagian yang berikutnya ini tinggal kita kalikan ke dalam satu persatu. Berarti 2 kali 3x kuadrat 6x kuadrat. Kemudian 2 kali 4x berarti 8x. 2 kali 1 berarti 2. Berikutnya kita ringkas lagi. Yang sejenis kita gabungkan. 12x kuadrat dengan 6x kuadrat berarti 18x kuadrat. Kemudian yang 2x dengan 8x berarti 10x. Min 4 dengan 2 berarti min 2. Inilah hasil ringkasannya. Keterangan sebenarnya untuk bentuk perkalian solusinya itu bisa dicari dengan cara mengalihkan terlebih dahulu dari bentuk perkalian tersebut. Jadi ini dikalikan, diringkas, kemudian diturunkan. Bisa seperti itu. Tetapi itu nampaknya kurang efektif jika bentuknya sangat kompleks. Maka penggunaan rumus ini adalah tidak usah mengalihkan terlebih dahulu, kita bisa mencari turunannya. Baik, sekarang kita sambung contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bentuk untuk pembagian. Bentuk Y sama dengan U per V. Berarti pembilangnya adalah U, penyebutnya adalah V. Baik, secara terperinci akan kita cari terlebih dahulu. Ya, karena untuk rumus dari pembagian kan ini ya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Berarti kita cari U aksennya, kita cari V aksennya, kita cari V kuadrat. Oke. U adalah yang pembilang. Nah, berarti ini E kuadrat plus 2X plus 3. Kita turunkan U aksen. Berarti 2X plus 2. Kemudian untuk yang V-nya adalah sebagai penyebut. Seperti ini. Ini sebagai V-nya. V sama dengan 3X min 2. Maka V aksen sama dengan 3. Karena ini tadi ada V kuadrat, maka V kuadrat bisa kita cari ya. Ketepatan ini bentuknya masih linear, bisa kita pangkatkan. Jadi dalam kurung 3X
min 2 dikuadratkan, ketemunya ini. Nanti bisa diingat lagi bagaimana cara memangkatkan 2 atau mengkuadratkan bentuk linier dikuadratkan. Dengan demikian sudah kita dapatkan masing-masing. Y aksen adalah ini, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Baik, sekarang kita terapkan satu persatu. U aksennya 2x plus 2, berarti dari sini. Kemudian V-nya dari sini. Min, kita tulis min. Kemudian U, U-nya adalah ini, X kuadrat plus 2x plus 3. Berarti berasal dari yang pembilang tadi ya. Sudah kita tulis di sini. Kemudian untuk V aksen yang ini tadi sudah kita hitung 3 per V kuadrat. Tadi sudah kita cari V kuadrat ketemunya ini 9x kuadrat min 12x plus 4. Secara global sebetulnya ini sudah selesai, tapi kita baikkan. Yang kita baikkan cukup pembilangnya saja. Yang kita baikkan cukup pembilangnya saja. Kita kalikan ini, ya seperti tadi, ini bentuk linier kali linier. Berarti nanti ada 3 tempat nanti. Ya, ada yang depan, tengah, dan yang belakang. Berarti ini 6x kuadrat. Ya, kemudian yang tengah ini berasal dari ini. Dalam dikali dalam, 6x digabung dengan luar dikali luar. Ini min 4x. Berarti ini 6x. Kemudian min 4x. Berarti plus 2x. Kemudian ini plus 2 kali min 2 jadinya min 4. Kemudian yang selanjutnya yang ini ya 3 kali x kuadrat 3x kuadrat kali min, berarti min 3x kuadrat. Kemudian selanjutnya 3 kali 2x 6x dikali min, berarti min 6x. Kemudian 3 kali 3 9 dikali min, berarti min 9. Hampir selesai ya. Kemudian ini kita ringkas, berarti jadinya ini 6x kuadrat min 3x kuadrat, 6 kurangi 3 berarti 3x kuadrat. Kemudian yang ini 2x min 6x, 2 min 6 berarti min 4, berarti min 4. Yang tidak ada x-nya angka saja, min 4. Ini min 9, berarti min 13. Ini harusnya min 13 ini. Min 13. Kemudian per untuk penyebutnya yang ini. Yang tetap. Ya, inilah hasilnya untuk turunan dari yang contoh U per P. Kemudian untuk yang contoh 3. Contoh 3 ini masih berupa pembagian. Tetapi mungkin kita pengerjaannya sudah tidak sebanyak tadi. Maksudnya U dan V-nya tidak bisa kita tuliskan, tetapi kita langsung. Terus untuk V kuadrat boleh tidak dicari hasil penjabarannya. Jadi nanti cukup ditulis V kuadrat. Berarti ini U-nya yang atas, kemudian V-nya yang bawah. Ini kan? Berarti Y aksen, rumusnya kan ini. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksen kan turunannya U, berarti turunannya U, turunannya 2x min 4, berarti kan 2, ditulis di sini. Nggak usah ditulis dalam kurung karena karakternya cuma sedikit atau 1. V dalam kurung x kuadrat plus 3x plus 2, karena V yang bawah ini kan. Kemudian min, kita tulis min. U adalah yang atas tadi ya, yang atas.
berarti 2x min 4. V aksen, ini turunannya dari V. Ini kalau diturunkan, berarti kurung buka. Ya. Ini kalau diturunkan kan ini 2x plus 3. Per V kuadrat. Per V kuadrat. V-nya kan ini. Nah, ini kita tulis di sini. Langsung dalam kurung terus di kuadrat. Tapi ini nanti nggak usah dijabarkan. Biar seperti ini terus. Secara global ini sudah selesai. Kita rapikan untuk yang pembilangnya. Baik, kita mulai. Ini 2x kuadrat. Kemudian ini 6x. Kemudian yang ini plus 4. Kemudian yang selanjutnya min kita tulis min. Nah, ini bentuk linier kali bentuk linier. Hasilnya agak banyak, ada 3 tempat. Ya. Makanya ini kita tulis dalam kurung ya, kurung buka. Oke. 2x kali 2x 4x kuadrat. Kemudian yang kedua ini dalam dikali dalam min 8x luar kali luar ya, plus 6x min 8 plus 6 berarti min 2x yang ini. Nah, kemudian min 4 kali plus 3 berarti min 12. Baik, sekarang kita rapikan selanjutnya. Untuk yang bagian ini sudah baik, tinggal menunggu dari bagian yang belakang. Dikalikan min 4x kuadrat, dikalikan ke sini plus 2x, kemudian ini min kali minnya plus 2. Nah, maka kita ringkas jadinya ini min 2x kuadrat min 4x kuadrat. 2 min 4 min 2x kuadrat. Kemudian 6x 2x berarti 8. Kemudian yang ini 4 12 berarti 16. Jadi inilah hasilnya untuk yang contoh nomor 3. Sudah tidak kita tulis secara detail seperti tadi ya. U-nya mana, V-nya mana, U aksen mana, V aksen mana, V kuadrat mana. Enggak. Jadi untuk tingkatan yang selanjutnya kita langsung rumusnya kita tulis langsung seperti ini. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini sudah ada tambahan variasi, yaitu menghitung nilai hasil turunan. Kita coba yang ini ya. Jadi Y sama dengan 3x plus 2 per x plus 6. Kita diminta untuk mencari F aksen min 5. Ya, tentu saja kita harus mencari F aksen X terlebih dahulu. Kita harus mencari Y aksen terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu, nanti min 5 kita isikan atau kita substitusikan ke F aksen X atau ke Y aksen. Baik, ini kita tulis rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per U per V kuadrat. Tapi nanti kalau sudah hafal ini ya nggak usah ditulis. Ini. Baik, berarti ini U aksen 3, turunannya 3, V-nya X plus 6, jadi dari sini. Kemudian min U 3x plus 2, V aksen, turunan dari X plus 6 adalah 1, per V kuadrat. V-nya adalah X plus 6, berarti V kuadrat dalam kurung X plus 6 dikuadratkan. Tapi ini tetap biar seperti ini saja, nggak usah dijabarkan. Ya, baik. Selanjutnya kita ringkas untuk pembilangnya. Berarti 3x, kemudian ini 3 kali 6, 18. Terus yang ini min 1 kali 3, 3x kali min 3x.
ini dikalikan 2 dikali min 2. Kita ringkas ya. 3x min 3x berarti 0 plus 18 min 2 nanti 16. Jadi inilah hasilnya. Jadi untuk pembilangnya saja yang diringkas, untuk penyebutnya biar dalam bentuk kuadrat. Dengan demikian untuk f aksen min 5 kita dapatkan ini, berarti angka min 5 diisikan di sini, x-nya diganti min 5. Berarti 16, kemudian ini x-nya diganti min 5. 16 tetap 16. Min 5 tambah 6. Ini 1 ya. Ini 1. 1 kuadrat, bukan min 1. 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. Berarti 16 per 1. Ketemunya 16. Kemudian untuk keterangan, jika yang ditanyakan itu adalah nilai suatu turunan f aksen A, tidak perlu diringkas. Jadi kalau yang ditanyakan ini ya, hasilnya ini, maka ini tidak usah diringkas ya, biar global seperti ini. Jadi nggak usah diringkas sampai seperti ini. Kalau yang ditanyakan nilainya, jadi sampai di sini saja langsung kita isikan. Berarti ini ya, kalau yang soal tadi ya, tidak usah sampai ke ringkasan, berarti nanti ini f aksen min 5 jadinya ini. Berarti min 5 ini diisikan ke yang bintang tadi. Yang bintang ini artinya maksud kita ini tanpa ringkasan begitu. Ya, tanpa ringkasan. Ya, berarti ini ya. Berarti 3 ya, dalam kurung min 5 plus 6, kemudian 3 kali min 5, kemudian plus 2 kali 1. Ya, ketemunya seperti ini. Ini dijumlahkan 1, berarti nanti 3, ini 1, 3 kali 1. Kemudian min, kurung buka, 3 kali min 5, ini min 15, ini 2, ya, 2. Kemudian kalau dikalikan, ya, ini 1 kan sama saja boleh dihilangkan ya. Berarti ini 3 kali 1, 3. Kemudian ini dalam kurung ini diringkas min 13. Berarti min dalam kurung min 13. Dengan demikian min plus ya, 3 tambah 13. 3 tambah 13. Jadinya nanti 16. 16 per 1. Berarti 16. Begitu. Baik, kita lanjutkan contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini adalah bentuk yang U pangkat N, yang perpangkatan. Bentuk yang U pangkat N, bentuk perpangkatan. Untuk perpangkatan ya, untuk perpangkatan tadi kan Y sama dengan U pangkat N, yang tadi ya. Berarti ini bentuk perpangkatan. Tadi rumusnya ini Y aksen ini sama dengan N tarik ke depan ini di sini. Kemudian U tulis kembali sini. Ya, pangkatnya kurangi 1. Berarti dari semula N menjadi N-1. Lanjut dikit U aksen. Ya, turunannya dari U aksen. Baik, sekarang kita lihat untuk contoh yang kelima ini. Y sama dengan ya, 2x kuadrat plus 3x plus 5 dipangkatkan 10. Y aksen sama dengan titik-titik. Ya, kalau kita belum mengenal rumus ini, berarti ini harus kita pangkatkan 10. Berarti dikalikan berjajar 10. Berarti kan kurang efektif. Gitu. Maka ada rumus khusus untuk U pangkat N. Berarti dengan demikian, ini U-nya. U adalah 2x kuadrat plus 3x plus 5. Maka U aksen, turunannya dari ini adalah U aksen. 2x kuadrat berarti 4x, 3x, x-nya hilang, 3, 5, turunannya 0, nggak usah ditulis.
berarti U aksen 4X plus 3. Kemudian untuk rumusnya ini, Y aksen sama dengan N U pangkat N-1 kali U aksen. Tapi tadi kan N-nya kan 10. Kemudian ini ditulis kembali, pangkatnya dikurangi 1. 10 kurangi 1. Terus ini sambung ya, U aksen, berarti turunannya dari U yang tadi. Ini sudah hampir selesai, kita ringkas, tapi hati-hati ya. Jadi ini 10 ini tidak boleh masuk ke sini, karena kan ini pangkatnya, ini 10 kurangi 1, 9, ini kan pangkatnya 9. Jadi nggak boleh masuk ke sini. Tapi kalau 10 kali dengan 4X plus 3 boleh, karena ini pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1, boleh. Tapi ini kita dekatkan saja ya, kita dekatkan. Jadi 10 tetap kita tulis 10. Ini kita geser penulisannya saja sebelum yang ini, 4X plus 3. Kemudian 2X kuadrat plus 3X plus 5 pangkatnya 9. Ya sudah, ini hasilnya. Untuk Y aksen contoh yang ke-5. Kemudian untuk contoh yang ke-6, ini sudah agak relatif variatif ya. Tapi ini bisa tetap kita gunakan yang bentuk U pangkat N. Baik, Y sama dengan dalam kurung 8X plus 1 kuadrat kali akar dari 8X plus 1. Y aksen sama dengan titik-titik. Solusi ya. Ini kan sama, ini 8X plus 1. Ini juga 8X plus 1. Maka ini bisa kita ringkas nanti. Jadi ini 8X plus 1 pangkat 2. Nah, ini kan 8X plus 1 pangkat setengah. Ya. Karena kan akar bisa dirubah menjadi bentuk pangkat, yaitu pangkat setengah. Nah, nanti pangkatnya dijumlahkan 2,5. Jadi ini 8X pangkat 2,5. Inilah yang bisa siap untuk diturunkan. Kalau tadi nggak bisa diturunkan karena harus diringkas terlebih dahulu. Maka U-nya adalah 8X plus 1, U aksen 8. Kemudian kita cari Y aksennya. Y aksennya berarti pangkat tarik ke depan, berarti 2,5. Ini ditulis lagi 8X plus 1, pangkatnya dikurangi 1, berarti 2,5 dikurangi 1 ditulis. Tapi kalau kita menginginkan langsung hasilnya ya tidak apa-apa, karena kan 2,5 dikurangi 1 itu 1,5, langsung ditulis 1,5 ya boleh. U aksennya 8. Ini 8. Oke. Jadi 8 tidak boleh masuk ke sini, tidak boleh dikalikan ke sini ya, karena karakternya beda. 8 dengan 2,5 bisa dikalikan. 8 dikali 2,5 ya, 8 kali 2 nya 16, kemudian 8 kali setengahnya 4, berarti kan 16 dan 4 20. Berarti ini kalau dikalikan ketemunya 20. Ini 8X plus 1 pangkatnya 1,5. 20 tetap 20, yang pangkat 1 berarti ini 8X plus 1 pangkat 1, tapi nggak usah ditulis. Kemudian yang bagian pangkat setengah berarti akar dari 8X plus 1. Itulah untuk pembahasan tentang variasi rumus turunan yang meliputi utamanya adalah perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nanti bisa dicoba soal-soal yang lain selain yang ada pada contoh di sini. Demikian dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.